kita lanjut beberapa saat, kemudian mungkin nanti ada tanya jawab. Kita silakan jemaah sekalian sebelum sholat isya insyaallah. Kita lanjut, kata Allah, faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit dan sedang safar, maka boleh dia menggantinya di hari yang lain. Tapi jangan sekalian hati-hati, tidak boleh sengaja safar hanya untuk membatalkan puasa. Ya, sengaja safar dalam perjalanan hanya untuk membatalkan puasa atau tidak puasa. Ya, itu namanya mengelabui Allah, padahal dia mengelabui dirinya sendiri. Ya, karena Allah sangat tahu apa niatan kita. Okay. Ada orang yang seperti itu? Ya, insya Allah di jamaah Masjid Nurul Huda tidak seperti itu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Kata Allah, dan bagi orang yang tidak sanggup untuk melakukannya, maka dia boleh membayar fidyah. Dulu, ya, bagi siapapun ketika puasa itu belum wajib, jamaah sekalian, orang bisa memilih bayar fidyah atau puasa atau bayar fidyah. Ketika ada perintah kewajiban puasa, maka bagi siapapun yang menyaksikan bulan Ramadan, dia wajib untuk berpuasa. Tetapi bagi orang yang tidak mampu, boleh baginya untuk tidak puasa dan hanya membayar fidyah. Siapa itu? Ya, orang yang sudah lansia, yang sudah tidak sanggup lagi ya, untuk berpuasa. Baik, termasuk yang disebutkan oleh para ulama adalah bagi ibu-ibu yang menyusui atau yang hamil, juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi berkewajiban untuk menggantinya. Berkewajiban untuk menggantinya. Pertanyaannya, kapan diganti puasanya? Jawabannya ada di ayat yang sama, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dia boleh ganti di hari yang lain. Di hari yang lain itu maksudnya apa? Di selain bulan Ramadan. Sepanjang tahun itu adalah waktu untuk mengganti. Apakah harus diganti secara langsung di bulan Syawal? Tidak harus. Apa buktinya jamaah sekalian? Istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan, saya tidak punya waktu untuk mengganti puasa saya kecuali di bulan Sya'ban. Ya, maka boleh kita mengganti di bulan manapun, bahkan boleh mengakhirkan untuk mengganti puasa itu sampai di bulan Sya'ban, di bulan sekarang ini. Ya. Makanya Bapak Ibu yang punya puasa atau yang tidak tertunai atau utang puasa, maka bersegeralah untuk melunasinya sebelum masuk bulan suci Ramadan, selagi kita masih di bulan Sya'ban. Selagi kita masih di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban dan yang menjadi utang bagi kita yang harus dibayar. Dan kalau utang kita kepada sesama manusia itu wajib kita tunaikan, maka apatah lagi utang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, makanya dalam sebuah hadits disebutkan ada orang yang mengadukan, ada sahabat yang mengadukan puasa yang ditinggal oleh orang tuanya. Kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, apakah saya boleh? Apakah saya boleh? Bukan puasa ya, haji. Apakah saya boleh menghajikannya atau tidak? Kata Nabi SAW, kalau kamu punya utang, kalau dia punya utang, apakah kamu akan membayarkannya? Kata orang tersebut, iya ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau gitu dainullah, utang Allah lebih berhak untuk dilunasi. Ya, jadi sekali lagi jemaah sekalian, bagi siapapun yang masih ada utang puasa, silahkan melunasi hutang puasanya sebelum memasuki bulan Ramadan. Ya. Dan masih banyak lagi kewajiban-kewajiban yang lain yang harus kita lakukan jemaah sekalian terkait dengan bulan suci Ramadan. Namun yang paling penting adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan ibadah puasa ini bagi setiap muslim
yang berakal dan tidak sedang safar dan juga memiliki kemampuan untuk berpuasa. Ya, kemampuan untuk berpuasa. Selain itu Allah tidak wajibkan. Bahkan ada satu hal yang menarik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw sharib falyutimma shaum. Siapa yang lupa, kata Nabi, lalu dia makan sementara dia puasa. Ya. Lalu dia makan dan minum, harus batal puasanya? Tidak. Falyutimma shaum. Maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Karena sesungguhnya Allah telah memberi dia makan dan minum. Meskipun sudah 2 porsi makanan, ya, ditambah dengan es teh dan es jeruk, ya kan? Tetapi puasanya tetap sah. Tapi dengan syarat tidak boleh disengaja. Ya, tidak boleh disengaja, namanya pura-pura lupa. Pura-pura lupa. Nah, orang yang seperti ini takutnya dibuat lupa selamanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekalian. Ini adalah kemudahan yang Allah berikan. Kemudahan yang Allah berikan, dan Allah sangat suka kita menerima kemudahan itu. Makanya Bapak Ibu kalau lagi safar nih, hukumnya adalah boleh mengqasar sholat. Kira-kira jamaah memilih untuk tetap qasar atau tetap sholat sempurna? Ya, qasar atau sholat sempurna? Qasar. Meskipun tidak capek. Kenapa jemaah sekalian? Karena pahalanya lebih afdal. Orang yang mengqasar sholatnya sedang dia safar daripada menyempurnakan sholatnya. Meskipun sah juga kalau dia menyempurnakan sholatnya, tetapi lebih afdal orang yang meningkat sholat, mengqasar sholatnya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kenapa? Karena kita telah melakukan apa yang Allah mudahkan, dan Allah sangat suka jika kita menerima kemudahan yang Allah berikan. Dan Allah sangat benci dengan orang yang memaksa dirinya dan menyulit-nyulitkan dirinya, padahal Allah sudah memberikan kemudahan. Dan musyaddad dina illa ghalab, kata Rasul. Agama itu mudah, maka tidak ada orang pun yang menyulit-nyulitkan dirinya dalam agama kecuali pasti akan dikalahkan oleh semangatnya. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak tahu, sepertinya sudah cukup waktunya jemaah sekalian. Ya, silahkan. Masih bisa pertanyaan? Satu. Sayang sekali, tapi waktu kita singkat. Tapi insya Allah ya, semoga setidaknya apa yang kita sampaikan memberikan manfaat bagi jamaah sekalian, dan bukan berarti kita berhenti belajar hanya di majelis ta'lim saja. Jadi, silahkan kalau memang masih ada yang perlu ditanyakan. Oke, monggo Pak. Ya. Masya Allah. Bukan cuma mengurangi, menghapus pahalanya, membatalkan pahalanya. Ya, ada seorang sahabat Nabi yang melakukan hal yang sama. Lalu dia datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, saya celaka. Kenapa? Karena dia menggauli keluarganya di siang hari di bulan Ramadan. Ya. Oh,
Ya Allah. Ya. 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 Oh, enggak. Ya. Baik. Ya. Jawabannya Bapak Ibu bisa temui di lanjutan ayat yang kita baca tadi. Ya. Ada 1, 2, 3 di ayat yang keempat dari lanjutan ayat 183 tadi. Apa kata Allah? Setelah mewajibkan puasa, menahan lapar, minum dan tidak berhubungan suami istri dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, lalu kata Allah, uhilla lakum lailatas siyam rafatu ila nisa. Dihalalkan bagi kalian untuk bergaul dengan wanita-wanita kalian di malam hari di bulan Ramadan. Ya, jadi boleh. Yang tidak boleh dan dilarang adalah dari waktu fajar dan terbenamnya matahari. Tapi di sepanjang waktu malam dibolehkan. Ya, dibolehkan. Ya, Pak? Ya. Ya. Lebih dari itu pun tidak apa-apa. Ya, lebih dari itu pun tidak apa-apa. Ya. Baik. Jadi boleh. Yang haram adalah di siang hari di bulan Ramadan. Terkecuali, ada pengecualian. Terkecuali Bapak Ibu iktikaf di masjid di 10 terakhir bulan Ramadan, nah itu baru haram hukumnya untuk melakukan jima meskipun di malam hari di saat kita iktikaf. Wa antum atifuna fil masajid, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hindarilah wanita sedang kalian beriktikaf di masjid. Dan itu syarat sah diterimanya iktikaf adalah tidak berhubungan. Ya, kapan itu? Pada saat iktikaf. Pada saat iktikaf. Namun pada dasarnya di sepanjang malam hari itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini termasuk keringanan. Ya, termasuk keringanan yang wajib untuk kita terima. Keringanan dari siapa? Keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Kalau dilakukan di siang hari, berat hukuman. Ya, harus membayar kafarat, membebaskan budak, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Nah, ini benda yang sangat berat ya, membebaskan budak. Sekarang tidak bisa lagi kita membebaskan budak. Atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh batal. 2 bulan berturut-turut. Dan itu kayaknya susah. Ya, 30 hari saja sudah melakukan pelanggaran, apalagi disuruh puasa ya 2 bulan berturut-turut. Maka yang terakhir adalah memberi makan 60 orang miskin. Dan itu ada kisahnya. Ya, sahabat Nabi yang melakukan hal yang sama disuruh membebaskan budak, kata orang itu, ya Rasulullah, saya tidak bisa, tidak mampu membeli budak, membebaskan budak. Kalau gitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kata sahabat itu, sedangkan 30 hari saja saya terkalahkan. Kalau gitu beri makan 60 orang miskin. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, tidak ada orang yang paling miskin di Madinah ini kecuali saya. Kemudian Nabi tertawa sampai kelihatan giginya. Kalau Nabi masuk ke rumahnya, ambil kurma, dikasih ke dia, dan bilang, kalau ambil kurma ini dan beri makan keluarga. Memberi makan keluarga ini. Ya, dan ini kita kemudahan ketika ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda pendapat orang, setelah itu dia tetap berkewajiban untuk mendapatkan puasa, untuk membayar puasanya, atau itu karena dia tidak mampu untuk membayar tetap. Allah Akbar. Ikut ya. Masih ada tapi dari Bapak kalau
Ayah